Apakah Anda pernah terpaku memandangi langit yang dipenuhi gumpalan awan putih yang indah? Awan bukan hanya elemen dekoratif di langit, tetapi juga memiliki peran penting dalam memengaruhi cuaca, iklim, dan kehidupan sehari-hari kita. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Apa yang kamu tahu tentang awan? Awan adalah kumpulan partikel-partikel kecil seperti tetes air, kristal es, atau kombinasi keduanya yang tergantung di udara. Mereka terbentuk dari uap air yang terkondensasi dalam atmosfer bumi. Awan hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka merupakan bagian penting dari siklus hidrologi bumi serta memiliki peran kunci dalam menentukan cuaca dan iklim. Perlu kamu tahu juga bagaimana proses pembentukan awan. Pembentukan awan melibatkan serangkaian proses fisika yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pembentukan awan. Proses terjadinya penguapan. Proses dimulai dengan penguapan air dari permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan tanah basah. Sinar matahari memanaskan air di permukaan, menyebabkan molekul air mengubah wujud menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Proses konveksi. Uap air yang naik ke atmosfer menjadi lebih dingin saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Di daerah-daerah tertentu, udara yang naik ini dapat mendingin lebih cepat dari udara sekitarnya, menyebabkan udara tersebut lebih padat dan menciptakan gerakan vertikal yang disebut konveksi. Konveksi ini memungkinkan uap air terkondensasi membentuk awan. Proses pembentukan nukleasi. Partikel-partikel kecil di udara, seperti debu, polen, atau asap, bertindak sebagai inti pembekuan atau nukleasi, di mana uap air mulai terkondensasi dan membentuk tetesan air atau kristal es. Proses ini disebut sebagai nukleasi awan. Proses pertumbuhan awan. Setelah pembentukan inti awan, tetesan-tetesan air atau kristal es mulai berkumpul dan tumbuh menjadi struktur awan yang lebih besar. Proses ini dapat didorong oleh konveksi yang terus-menerus atau oleh angin yang membawa uap air ke area tertentu. Terjadinya pembentukan bentuk awan. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan perubahan tekanan atmosfer akan mempengaruhi bentuk dan jenis awan yang terbentuk. Misalnya, awan yang terbentuk di ketinggian rendah mungkin memiliki bentuk yang berbeda dengan awan yang terbentuk di ketinggian tinggi. Terjadinya presipitasi. Akhirnya, ketika tetesan air dalam awan tumbuh besar dan berat, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es, dalam proses yang disebut presipitasi. Jenis awan dan ciri khas masing-masing. 1. Cumulus. Awan cumulus adalah awan putih, berbentuk gumpalan, dan terpisah. Biasanya terbentuk di ketinggian rendah hingga menengah. Terbentuk di bawah kondisi stabil dengan konveksi yang kuat. Mereka sering kali menandakan cuaca cerah, tetapi bisa berkembang menjadi awan hujan atau badai jika kondisi atmosfer berubah. Awan cumulus yang terlihat seperti gumpalan kapas di langit pada siang hari yang cerah. 2. Stratus. Awan stratus adalah awan datar, lebar, dan tebal yang menutupi langit. Terbentuk di ketinggian rendah hingga menengah. Terbentuk dari kondensasi uap air di lapisan udara yang relatif stabil. Mereka seringkali menandakan cuaca mendung atau hujan ringan. Lapisan awan abu-abu yang menyelimuti langit dan menghasilkan hujan gerimis. 3. Cirrus. Awan cirrus adalah awan tipis, serat, dan terbentuk oleh kristal es di atmosfer tinggi. Terbentuk di ketinggian tinggi di atmosfer. Biasanya terdiri dari kristal es karena suhu yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Mereka seringkali menandakan cuaca cerah tetapi dapat menunjukkan perubahan cuaca mendekati badai. Awan tipis seperti benang atau bulu halus yang terlihat di langit biru cerah. 4. Nimbostratus. Awan nimbostratus adalah awan tebal, abu-abu, dan menyerupai lapisan yang biasanya terkait dengan hujan yang konstan. Terbentuk di ketinggian rendah hingga menengah. Mereka membawa hujan yang berkepanjangan dan sering menyelimuti langit dalam kondisi cuaca yang suram. Mereka cenderung berhubungan dengan sistem cuaca yang besar dan stabil. Langit yang ditutupi oleh lapisan tebal awan abu-abu yang membawa hujan yang bertahan lama. 5. Cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan besar, tebal, dan berkembang vertikal yang sering terkait dengan badai petir, hujan lebat, dan bahkan tornado.
Terbentuk di ketinggian yang sangat tinggi dan bisa mencapai stratosfer. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan hujan lebat, petir, kilat, dan bahkan badai petir. Mereka memiliki batang gelap yang menonjol ke bawah, yang disebut sebagai anvil, dan kadang-kadang terlihat seperti gumpalan kapas. Awan raksasa dengan bentuk menyerupai gunung yang menyebabkan badai petir dan hujan lebat. Penjelasan rinci mengenai dampak awan terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas manusia. 1. Cuaca dan iklim. Prediksi cuaca. Awan memberikan petunjuk tentang cuaca yang akan datang. Misalnya, awan gelap dan berat seperti cumulonimbus dapat menandakan badai atau hujan lebat, sementara awan cirrus tipis bisa menjadi indikasi cuaca cerah. Iklim regional. Jenis dan pola awan juga mempengaruhi iklim regional. Misalnya, penutupan awan yang terus-menerus dapat mempengaruhi suhu, curah hujan, dan pola angin di suatu daerah. 2. Transportasi dan perjalanan. Penerbangan. Awan, terutama awan badai atau awan tebal, dapat memengaruhi penerbangan dengan menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan untuk keamanan. Pilot memerlukan informasi tentang jenis, ketinggian, dan pola awan untuk merencanakan rute penerbangan yang aman. Navigasi laut. Pelaut menggunakan awan untuk menentukan posisi dan arah. Misalnya, awan cumulus di pagi hari dapat menunjukkan arah angin, sementara awan nimbostratus menandakan kemungkinan hujan atau badai. 3. Pertanian. Irrigasi element. Curah hujan yang terkait dengan awan dapat memberikan air bagi tanaman. Petani sering memperhatikan pola awan untuk merencanakan waktu penanaman dan panen yang optimal. Pengaruh sinar matahari. Awan mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang mencapai tanaman. Awan tebal bisa mengurangi intensitas cahaya dan memperlambat pertumbuhan tanaman, sementara awan tipis bisa memoderasi suhu dan memungkinkan tanaman mendapatkan cahaya yang cukup. 4. Kesehatan dan kesejahteraan. Sinar matahari dan vitamin D. Awan tebal dapat mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi, yang dapat mempengaruhi tingkat produksi vitamin D dalam tubuh manusia. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Pengaruh mental, cuaca yang disebabkan oleh pola awan tertentu dapat memengaruhi mood dan kesejahteraan mental seseorang. Misalnya, cuaca yang cerah dan cerah cenderung meningkatkan suasana hati, sementara cuaca mendung dan hujan bisa membuat seseorang merasa lesu. 5. Energi dan lingkungan. Energi surya. Awan dapat memblokir sinar matahari dan mengurangi jumlah energi surya yang mencapai permukaan bumi, mempengaruhi potensi penggunaan energi surya. Efek rumah kaca. Awan berperan dalam mengatur suhu bumi dengan memantulkan kembali radiasi matahari atau menjebak panas di atmosfer, efek rumah kaca, yang memiliki dampak pada perubahan iklim global.